Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu keanekaragaman dengan lebih dari 270 juta penduduk, lebih dari 1.300 suku bangsa, dan beratus-ratus bahasa daerah yang ada di dalamnya. Namun dengan banyaknya keanekaragaman yang ada, muncul satu pertanyaan penting bagi kita semua, yaitu apa yang membuat kita tetap menjadi satu bangsa? Dan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah Pancasila. Dalam video ini, kami dari kelompok Anasila akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara, mulai dari pengertian ideologi, sejarah lahirnya Pancasila, makna dari setiap sila, hingga tantangan penerapannya di era modern saat ini. Semoga video ini dapat membantu kita memahami kembali pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita membahas Pancasila lebih lanjut, kita harus memahami apa itu ideologi. Jadi ideologi ini merupakan suatu sistem nilai, keyakinan, dan gagasan yang menjadi dasar dari kehidupan suatu negara. Jadi intinya ideologi ini merupakan suatu pandangan dan prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian dari saya, terima kasih. Ideologi membantu menentukan bagaimana suatu negara dijalankan, nilai apa yang dianggap penting, dan tujuan apa yang dicapai oleh masyarakatnya. Melalui ideologi, sebuah negara memiliki pedoman dalam membuat kebijakan, menyusun aturan, serta menentukan arah pembangunan bangsa. Ideologi juga menjadi landasan dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut. Dengan adanya ideologi, masyarakat memiliki kesamaan pandangan tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya dijalankan. Hal ini membantu menjaga keteraturan, persatuan, serta menciptakan tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa ideologi, sebuah negara dapat diibaratkan seperti kapal yang berlayar tanpa arah. Negara akan kesulitan menentukan tujuan, menghadapi perbedaan kepentingan, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakatnya. Setiap negara tentu memiliki ideologi yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat di sana. Contohnya negara Amerika Serikat banyak dipengaruhi oleh paham liberalisme yang menekankan kebebasan individu. Negara Tiongkok dikenal dengan sistem komunisme yang menekankan peran besar negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Indonesia memiliki ideologi yang khas dan unik, yaitu Pancasila. Pancasila tidak meniru sepenuhnya ideologi negara lain, tetapi lahir dari nilai-nilai budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Pada tahun 1945, Indonesia masih berada dalam masa penjajahan oleh negara Jepang. Di tengah situasi tersebut, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa membentukkan sebuah badan yang dikenal dengan nama BPUPKI atau kita sebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan inilah yang kemudian memiliki tugas penting untuk mempersiapkan hal-hal terkait kemerdekaan. Sebagian dari tugasnya, BPUPKI kemudian menyelenggarakan serangkaian sidang. Sidang-sidang tersebut memiliki agenda yang sangat krusial, yaitu untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang kelak akan merdeka. Proses perumusan inilah yang menjadi fondasi utama dalam kelahiran Pancasila. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, diselenggarakan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada hari pertama sidang, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai 5 rumusan dasar negara. 5 rumusan dasar negara yang belum berjulukan atau bernama itu menekankan pentingnya kebangsaan dan kesejahteraan rakyat, yang dimana bunyinya 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Oke, kita masuk ke tokoh selanjutnya yang menyampaikan gagasannya untuk konsep dasar negara, yaitu Profesor Supomo. Nah, beliau menyampaikan gagasannya itu pada tanggal 31 Mei
1945. Nah, ada 5 rumusan ataupun 5 gagasan yang disampaikan oleh Profesor Soepomo, yaitu yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan juga yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, dari 5 gagasan yang disampaikan oleh Profesor Soepomo, ini dapat kita lihat kesimpulan bahwasanya negara yang ingin dibuat adalah negara integralistik. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan dalam pidatonya yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan gagasan dasar negaranya yang ia namakan Pancasila. Gagasan tersebut diantaranya kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal ini kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Dan sebelum sidang pertama tersebut berakhir, maka dibentuk sebuah panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang dikenal sebagai Panitia 9. Selanjutnya pada 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta. Kemudian pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahawa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati harkat dan martabat setiap manusia. Karena setiap individu memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menjelaskan bahawa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman suku, agama, ras, bahasa dan budaya. Sila ini menegaskan pentingnya nasionalisme, cinta tanah air, serta kesadaran untuk menempatkan kepentingan bangsa dan NKRI di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Mari kita bahas satu persatu makna dari kelima sila Pancasila. Kita mulai dari sila pertama yang sering disimbolkan sebagai bintang, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bertuhan, bukan negara ateis dan bukan pula negara agama. Indonesia sendiri mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan setiap agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Contoh penerapannya yang pertama adalah toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah menghormati setiap ada perayaan hari raya. Dan yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kemudian sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana musyawarah itu merupakan proses pembahasan bersama dari 2 orang atau lebih. Dan di sila ini juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat itu dilakukan melalui musyawarah. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di dalam segala praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan di antara masyarakat sekalipun, agar menciptakan negara Indonesia yang adil. Sekarang kita telah memasuki tahun yang baru, era yang baru. Di era saat ini, nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan perubahan, seperti globalisasi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan sikap intoleransi di media sosial. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menyikapi ini dengan serius, baik kita yang merupakan kalangan muda maupun kita yang merupakan kalangan tua. Generasi tua harus menuntun dan membimbing generasi muda agar generasi muda dapat bertumbuh menjadi aset masa depan bagi yang akan memajukan bangsa Indonesia. Dan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dengan bersikap bijak, dalam menggunakan teknologi, menghargai perbedaan, dan aktif dalam berkontribusi bagi masyarakat. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilainya, kita juga dapat menjaga persatuan dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video kami.